Dari masa lalu yang penuh dengan perjuangan, bangsa ini telah berdiri kokoh. Beragam suku, budaya, dan agama telah menyatu dalam bingkai NKRI. Namun, perjalanan menuju integrasi bukanlah tanpa rintangan. Perbedaan pendapat seringkali memicu perpecahan. Kangen banget sama suasana kampung, bau tanah setelah hujan, suara jangkrik malam hari, dan senyum hangat ibu. Rahmat, kenapa lagi? Kok kayaknya lagi banyak pikiran? Ya nih, aku teringat masa-masa di kampung. Bagaimana dengan tugas bisnis plan kita? Gimana kalau kita mengerjakannya di sana? Ayo. Aku punya ide. Gimana kalau kita ambil tema atau proyek makanan daerah aja untuk bisnis plan kita? Menurutku sih kurang worth it ya, apalagi sekarang orang-orang lebih suka sama makanan kekinian. Makanan Korea misalnya. Lagian makanan tradisional juga ribet cara buatnya. Uni, jangan gitu dong. Makanan tradisional itu punya nilai sejarah dan budaya yang tinggi loh. Rasanya juga nggak kalah enak kok. Ya terserah kalian, intinya saya lebih suka kita jual produk kerajinan tangan. Buatnya juga lebih mudah. Emang target pasar kamu siapa? Menurutku, dengan menjual makanan tradisional, kita bisa melestarikan budaya kita. Selain itu, kita juga bisa mengenalkan makanan khas daerah kita ke orang-orang yang belum pernah mencobanya. Ya setidaknya kerajinan itu masih banyak peminatnya. Dibandingkan dengan ide kamu makanan tradisional, ujung-ujungnya jadi makanan biasa-biasa saja. Maksud kamu, ide aku nggak bagus. Padahal makanan itu lebih berpotensi daripada ide kamu yang ujung-ujungnya cuma buat pajangan doang. Nisa, nggak semua orang suka sama makanan tradisional. Lagian kan kerajinan juga mudah cara buatnya. Tapi kita ngomongin bisnis, bukan barang koleksi. Kalau cuma kerajinan, itu nggak bakal bikin orang balik beli lagi. Jadi menurut kamu ide saya tuh gak bagus? Iya, bukan gitu. Tapi coba aja dipikir secara realistis. Jangan cuma karena kamu suka, terus itu jadi ide bisnis kita. Nisa, kalau begitu, kenapa nggak dari awal kamu saja yang tentukan sendiri ide bisnisnya? Oh, jadi kamu nggak mau kompromi? Oke, fine. Kalau gini terus, kita kerja kelompoknya susah. Kalian kok ribut? Ini kan cuma diskusi kelompok. Jangan sampai tegang gini dong. Kalian berdua punya ide bagus, tapi kelihatannya kalian belum nemuin jalan tengahnya ya. Nah iya, padahal aku cuma ingin buat sesuatu yang menarik dan gak pasaran. Dan aku pengen yang praktis dan mudah dijual, karena itu lebih realistis. Gimana kalau kita gabungkan ide kalian? Emang bisa? Menurutku, kita bisa modifikasi makanan tradisional itu. Misalnya, kita buat tampilannya lebih menarik, atau kita kombinasikan dengan bahan-bahan kekinian, atau dikombinasikan makanan daerah masing-masing dari Goa, Pinrang, dan Luwu. Selain itu, kita juga bisa tambahin kerajinan tangan sebagai kemasannya. Wah, ide bagus tuh. Kalau itu aku setuju. Jadi makanan daerahnya tetap ada, tapi kemasannya kekinian dan ada nilai seni di dalamnya. Mungkin bisa jadi peluang bisnis baru nih. Oh, itu menarik juga. Jadi ada unsur kreatif dan uniknya. Aku sih setuju. Nah, sekarang gimana kalau kita diskusi lebih detail soal konsepnya? Kamu memang pandai menyelesaikan masalah, Rahmat. Nisa, maaf ya, tadi aku terlalu keras kepala. Aku juga minta maaf ya, Uni. Makasih banget, Rahmat. Kalau nggak ada kamu, mungkin kita masih ribut. Ingat ya, kita ini tim. Kalau ada masalah lagi, diskusi baik-baik. Aku jadi ingat pelajaran sejarah waktu SMA. Guru kita selalu bilang, persatuan dan kesatuan itu penting banget buat bangsa kita. Lah iya, seperti kita bertiga, meskipun kita sering berbeda pendapat, bahkan kita berasal dari daerah yang berbeda, kita tetap menjadi teman baik.
Aku setuju sama kalian. Sebenarnya dulu aku juga sempat merasa berbeda, tapi setelah berteman dengan kalian, aku merasa lebih diterima dan punya banyak teman dari berbagai daerah. Itulah pentingnya toleransi dan saling menghargai. Aku jadi teringat kata-kata Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita harus terus belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wah, bijak banget ya kata-katamu, Rahmat. Aku jadi termotivasi untuk lebih menghargai perbedaan. Seperti kelompok yang solid, bangsa ini akan kuat jika kita bersatu meski berbeda pendapat. Kebersamaan dalam kelompok kecil adalah gambaran mini dari bagaimana sebuah bangsa seharusnya hidup berdampingan.